Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Kakak, saya bisa tanya, Kak? Boleh lah. Mengenai Matius 4 ayat 7. Apa dikatakan di situ, Bang? Matius 4 ayat 7, Bang. Silakan. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Terus kenapa dia pergi perserahkan diri? Bunuh diri itu kan sama saja halnya dengan kenapa dia pergi perserahkan diri? Bunuh diri itu kan sama saja halnya dengan kenapa dia pergi perserahkan diri? Bunuh diri itu kan sama saja halnya dengan Apa, Bang? Siapa bunuh diri, Bang? Siapa bunuh diri, Bang? Yesus tahu kan dia sebelumnya dia tahu bahkan dia akan mati. Kenapa dia Yang- harus pergi Bang. lagi di kematian itu? Oke, Bang. Yang namanya bunuh diri itu, Bang. Dia ngerjain sendiri. Kapan hari Yesus naik sendiri ke salib? Kapan dia menusuk dirinya sendiri, Bang? Bang, jangan gila dong, Bang. Anda ngerti nggak sih arti bunuh diri? Bundir, nih, Bang. Bundir, Gini, bundir, ya. itu dikerjain Iya kan, sendiri, sebelumnya Bang. kan dia sudah tahu bakalan disalib kan. Iya, saya juga, Bang. Orang, nih, saya tanya dah. Kenapa harus dia kamu pergi tahu nggak? begitu? Dia sudah tahu kalau Tentara sana juga tahu dia bakalan mati Di situ di perbatasan, kematiannya. Bang. itu, Pak. Silakan, Pak Rejom. Iya, saya ngerti, Mbak. Maksudnya ini apa benar-benar manusia itu bisa melakukan hal itu? Maksudnya Bisa, saya, Pak, bisa. Kan tadi sudah saya bilang, kasih ini kamu mencintai istrimu dan tidak berselingkuh, itu perbuatan kasih. Ya, memaafkan itu perbuatan kasih. Walau orang ada yang nilep donasi ke saya aja saya maafin, Pak. Ada, Pak. saya ngerti. Kemana nih, Pak? Saya ngerti itu, Mbak. Gini, maksudnya kita melakukan kasih ini paling sulit. Kalau Ya itu bagi Bapak, bagi saya enggak. Gampang. Astaga Tuhan. Capek ya, Pak ya. Bapak kalau sulit, Bapak kesulitan, Pak. Makanya Bapak itu harus melakukannya itu karena Tuhan Yesus. Kok sulit? Ya kena pelanggaran anjir. Aduh, selamat malam Pak Gian. Sulit ya saudara-saudara ya. Belum apa-apa, ini kasih lapor nih. Dia nggak enak anjir. Lu bisa nggak sih setiap gua live nggak usah kasih lapor gitu loh. Lu masalah hidup lu apa, Bambang? Ya, belum apa-apa udah kasih lapor. Aduh Tuhan. Nah ini Pak, saya bilang tadi ya. Ini Pak, salah satu bentuk kasih ini kasih lapor. Ini kasih yang ke-6. Ini kasih yang ke-6. Kasih laporan. Ini langsung dikasih tunai nih. Tap-tap ya oi. Kasih report Pak. Aduh, ada aja ya kan. Jadi kalau Bapak bilang sulit Mbak melakukan kasih itu, udah Pak. Nih, kalian itu sudah melakukannya. Kasih lapor, ya, kasih geruduk, udah. Ini kasih gift yang belum. RT 6 kali-kali kasih gift gitu ya. Kasih yang ke-5. Jangan kasih yang ke-6 sama yang ke-7 ya. Nah, gitu. Oke Pak, jadi nggak ada yang sulit ya Pak. Nah, 300 orang di room saya ini udah melakukan kasih, jadi nggak sulit nih kasih gift. Ya Bapak aja yang belum kasih Pak. Jadi kalau Bapak bilang sulit Mbak melakukan kasih, kasih dong Pak. Kasih. Nyata tuh kasihnya. Yang ini juga nyata kasihnya nih ya. Kasih laporan. Kasih report. Nah ini kasih tep-tep. Jadi nggak ada yang sulit Pak. Semua kasih itu, semuanya itu nggak ada yang sulit. Kasih sempurna itu Kak Mia, betul. Udah Pak, kasih geruduk jangan ya Pak, ampun. Nah, kita tanya dulu ya, apa benar kasih itu sesulit itu? Tidak. Nih, kita cari ya. TU yang sulit Kak. Yang bilang TU itu sulit Kak, tolong dicoba ya. Gini Bang, caranya ya Bang ya. Kasih TU itu nggak sulit Bang, TikTok Universe ya. Yang pertama isi dulu koinnya. Nggak ada yang sulit di dunia ini, makanya saya bilang jangan dipersulit lah. Halo Kak Kagu, silakan Kak Kagu. Malam ya Bapak, Bapak tambahin dikit, kasih itu tuh wajib ya untuk standarnya ke Tuhan. Standar itu Putus-putus kakakku sayang. Putus-putus kakakku sayang. Iya, coba diulang lagi Kak. Coba diulang lagi Kak. ya, tambahan
Aduh kakak ke mute kak ya. Gini ya, aku ajarin dulu sama Bang Bram ya. Kalau kasih TU itu gini bang, pencet. Nah, lalu kasih bang, gitu. Kak Kagu kayaknya masih di sawah ya. Kak Kagu nih kayaknya masih di pedalaman Amazon. Sinyalnya jangan digigitin kak. Begini Mbak, Ya silakan. kasih itu memang wajib ya. Setiap orang Kristen harus melakukan itu wajib. Tapi maksudnya contoh gini, kita ketemu orang, terus kita tersenggol sedikit atau kita sudah marah-marah. Apakah itu kita menjerahkan Jangan kasih? kita dong pak, itu bapak aja. Saya emang nggak pernah marah. Jangan diajak aja kak Kagu juga jangan diajak aja. Kita kalau menyenggol saya gitu. Emosi manusia itu kan juga tidak bisa dikontrol Mbak. Gitu maksud Ya saya. itu kan anda, kalau Apakah saya sih itu kita melaksanakan enggak. kasih atau tidak? Pak ini gimana sih pak? Saya bilang pak, jangan bilang kita, bapak aja. Oh Saya gitu emang ya. nggak ikut. Iya, saya mah jangankan disenggol pak, saya dilaporin aja saya santai pak. Iya, saya nggak kasih lapor balik gitu loh. Oke Mbak, oke. Gitu. Atas pencerahannya terima kasih. Iya sama pak. Terima kasih, Mbak. Nah, Tuhan memberkati ya pak ya. Iya dong, saya mah berbelas kasihan. Saya mah diambil donasi aja dari saya aja, saya biasa aja nggak saya kasih lapor. Nggak ada pak, nggak saya kasih balas, cuman saya buat jadi piti. Gitu. Biasa aja pak, santai pak, santai. Jangan bilang kita ya, saya nggak diajak soalnya. Itu katanya semut piaraanku hilang Kak Alek, nanti gua tambahin semut lu. Aduh Kak Kagu sayang banget ini, nggak bisa ngomong. Ayo dong Kak Kagu. Aku terkagu dan tak bisa bangkit lagi. Silakan Kak Kagu, kasih rantai anjir. Halo Mama Sopi. Halo. Tumben gak open cam Kak? Udah sayang, ini udah open cam. Silakan. Ya, silakan Mama. Saya sih sementara ini masih pergumulan juga. Cuman gimana ya? Kalau misalnya bukan misalnya sih ini terjadi pimpinan saya ini yang tempat saya kerja ini kayak gimana ya? Bukan menuduh, tapi dicurigai itu kayak menyelewengkan dana atau anggaran. Itu udah tegur, gimana sih? Emang sih kayak emang juga sulit, kayak jawab saya sulit juga bisa. Kalau saya sih pribadi. Jadi ada yang ngegelapin dana di kantor kakak gitu maksudnya. Astaga, kasihan banget ini kakak gue ya ini. Ya, memang nggak apa-apa kak. Memang ada orang-orang yang kayak gitu kak. Nggak apa-apa, kita ampuni aja kak. Nanti karena segala perbuatan kita itu mengikuti kita kak. Jadi oten itu jangan khawatir. Ya kalau ada orang yang menjahati kita nggak perlu khawatir kak. Karena ingat ini kak, Tuhan Yesus itu adalah hakim yang adil. Ya, apapun yang kita lakukan, ingat ya, oten ya, ingat oten. Saya kasih tahu kalian ya, kita sebagai oten sudah ditebus oleh Kristus. Jangan pula kita itu tidak berbuat baik karena ini ya. Nih, saya kasih tahu oten. Jangan kau kira ya, nih. Ya, sungguh kata Roh supaya mereka ini yang mati nih, nanti kita mati. Beristirahat dari jerih lelah kita karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, perbuatan kita ya itu menyertai kita. Jadi kita ini kalau berbuat nih jangan kira Tuhan Yesus itu nggak nengok ya. Ini untuk oten ya. Jangan kau kira udah Yesus nebus kau terus enak-enak biji mata kau nih. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Seketika kita sudah mati nanti, ini nanti akan mengikuti kita. Makanya kita itu nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Malas berbuat baik kan sudah ditebus, justru sudah ditebus makin kita berbuat baik. Ayat berapa kak? Itu Wahyu 14 ayat 13. Jadi jangan kira ya, kita semua yang sudah ditebus oleh Kristus ini, itu perbuatan kita itu tidak akan mengikuti kita. Ingat tabur tuai ya sayangnya. Benar nggak? Ada tahu yang namanya tabur tuai? Kalau kamu menabur angin, kau akan menuai badai. Kalau kamu menabur kebaikan, kamu akan menuai kebaikan.
Ya jangan kau kira hidup ini cuma hari ini toh. Perbuatan RT 6 gimana Kak? Diakumulasi, tengok aja nanti penghakiman Yesus. Makanya kenapa orang Kristen ketika sudah percaya kepada Kristus melakukan yang namanya pengakuan ini ya, dosa. Ini sakramen ya. Sakramen pengakuan dosa dan ekaristi. Ekaristi itu perjamuan. Makanya Oten setiap kali hilaf itu sekali ya, jangan berkali-kali, itu namanya doyan. Ya, ketika Oten hilaf jatuh ke dalam dosa, dia harus mengakui dosanya, sakramen pengakuan dosa dan perjamuan kudus. Kalau hilaf tiap hari hilaf aja. Ini sakramen ya. Benar ini kakakku. Jadi Oten kalau salah, makanya kenapa di gereja sebelum kita ekaristi kita mengaku dosa. Begitu kita mengaku dosa kita dihapus. Ayatnya mana Kak? Coba buka Matius 18 ayat 18. Ada yang bisa buka? Nah, ya. Begitu kita mengaku dosa, imam akan mengatakan apa yang Yesus memberikan otoritas kepada imam, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Kalau kita sudah mengaku dosa kita sudah dihapuskan, maka kita layak bagi tubuh dan darah Kristus. Yesus masuk di dalam kita. Ini makanya kenapa orang yang sudah dibaptis, sudah pengakuan dosa, ekaristi, ini ya, ini sangat peka membaca ini. Dia peka sekali. Kenapa? Karena ada roh Allah di dalam diri kita, sehingga kita mengerti ini baca Alkitab. Kok bisa ngerti Kak? Kok bisa ini? Kepekaan ini kita dapat dari sini. Kenapa? Karena kita sudah habis bukuku Om Burhan. Bukuku habis, nanti transfer. Oke? Karena kita sudah mengenakan Kristus. Tolong ya penonton ya, transfer ya. Saya panas nih, AC saya mati. Oke, nanti saya DM. Nih, karena kita sudah mengenakan Kristus dan Kristus sudah ada di dalam kita. Ini mengenakan Kristus melalui sakramen baptisan. Yesus ada di dalam kita, masuk ke dalam kita, ekaristi. Ini Krisma, kenapa kita bisa melawan dosa kita? Karena dalam sakramen Krisma. Ini baptisan. Makanya Oten setelah dibaptis di Krisma Ekaristi berbuat baik. Kenapa? Karena kami sudah selamat melalui 3 sakramen tadi. Makanya Oten itu baik-baik. Bukan malah berbuat baik biar selamat, bukan, karena udah selamat melalui 3 sakramen. Aduh, tulisan gue jelek banget. 3 sakramen. Makanya Oten ya, kalau lu lihat ya, suka maafin orang. Betul nggak, Mami Sofi, Kak Kagu? Makanya Oten nggak dendaman, nggak dendam, mudah memaafkan, nggak geruduk. Ini Oten tuh udahlah, selalu begitu. Karena setiap kita meminta ampun kepada Kristus, ya, kita akan diampuni sebab kita sudah mengampuni orang. Ini yang namanya kasih timbal balik. Nih, kita diampuni Kristus karena kita sudah mengampuni. Nah, sukses, makasih GPU umum. Itu kasih itu ini, ya, kasih itu tindakan. Nih, jadi kalau kasih ya harus timbal balik. Kita mengampuni, itu adalah wujud kasih kita. Maka Bapamu di sorga akan mengampunimu. Itu doa Bapa kami ya Kak Kagu ya. Aku terkagu dan tak bisa bangkit lagi. Kak, panas, AC hidupin. Ya, dikirim dulu dong AC-nya. Mohon ya, suami-suami orang, tolong TF saya ya. Atau bini-bini orang lah ya. Gitu ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanya Mama Sopi? Mama Sopi CEO deh. Sopi CEO deh. Silakan Irgi. Silakan.
Abang agama pagan ya? Oke, silakan Bang Pagan. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Kakak, saya bisa tanya kak? Boleh lah. Mengenai Matius 4 ayat 7. Apa dikatakan di situ Bang? Matius 4 ayat 7 Bang, silakan. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Terus kenapa dia pergi berserahkan diri? Bunuh diri itu kan sama saja halnya dengan Apa Bang? Siapa bunuh diri Bang? Siapa bunuh diri Bang? Yesus tahu kan dia sebelumnya dia sudah tahu bahkan dia akan mati. Kenapa dia harus pergi Bang, lagi di kematian itu? Oke Bang, yang namanya bunuh diri itu Bang, dia ngerjain sendiri. Kapan hari Yesus naik sendiri ke salib? Kapan dia menusuk dirinya sendiri Bang? Bang jangan gila dong Bang, Anda ngerti gak sih arti bunuh diri? Bundir, nih Bang, bundir Ya. itu dikerjain Kan sendiri sebelumnya Bang. kan dia sudah tahu bakalan disalib kan? Iya, saya juga Bang. Orang nih, saya tanya Anda, Kenapa harus dia kamu pergi tahu nggak? begitu? Dia sudah tahu kalau Tentara sana juga tahu dia bakalan mati Di ke situ perbatasan Bang. Hei, goblok. Tentara sana, nih saya kasih tahu kau ya. Di bawah. Tentara, nih ya goblok banget sih Nian. Tentara juga tahu kalau ke perbatasan bakalan mati. Kok kira tentara bundir? Gue tanya lu, kok kira polisi yang mengamankan orang-orang suka demo, ada yang demo itu bawa golok, bawa arit, bawa pacul, parang. Ini tau nggak? Polisi dan tentara tahu resikonya bakalan luka dan metong bisa. Tapi kenapa? Ini yang namanya berkorban, kupluk. Lo bedain berkorban dengan bundir. Ih, longor. Bundir itu upaya mati sia-sia sendiri, dilakukan sendiri. Makanya Bang, orang yang bundir itu diem-diem. Ya, nggak ada yang tahu. Bundir disaksikan rame-rame namanya bukan bundir. Aduh, longor, Mukidi. Bundir itu lo ngerjain sendiri, sayat sendiri, lakuin sendiri, nembak sendiri kepala lo. Lah dia Yesus kagak anjir. Tentara, nih saya kasih tahu. Ini tentara, polisi, ini kalau lagi dalam kondisi dia berperang, Bang. Ini tahu resikonya itu metong. Betul. Bedakan bundir dengan berkorban. Lu tahu nggak? Saya kasih tahu kamu. Kenapa Yesus itu disalib? Karena dia mengaku Tuhan dan Allah. Nih, ini dosa Yesus. Ini kesalahan Yesus sehingga dia disalib. Karena mengaku dia Tuhan dan Allah. Paham kau? Ini. Atas karena ini penghujatan yang dilakukan ini salahnya Yesus. Ini salahnya. Salahnya Yesus itu apa? Ngaku Allah. Paham kau? Ini. Ketika dia mengaku dirinya Allah, dia dijatuhi hukuman. Paham kau? Padahal dia Allah, dia Tuhan. Makanya Yesus itu mati disalibkan tanpa dosa dan salah. Ya, tapi orang-orang mengatakan dia menghujat Allah. Orang-orang mengira dia berdosa karena dia mengaku Tuhan dan Allah. Atas kesalahan ini yang dikirain orang Farisi itu, ya, dia diduga menghujat Allah, padahal dia memang benar-benar Tuhan dan Allah. Dia nggak punya dosa dan dia bukan bundir, goblok. Paham kau? Jadi kau ngerti ya sekarang bundir sama berkorban. Udah paham sampai sini, Dek? Aduh, itu bagaimana pun. Oke, daripada pusing-pusing ya. Sekarang saya tanya, Allahmu itu ngapain? Apa yang sudah dilakukan Allahmu sebagai Allah? Sudah selesai pekerjaannya, dia santai-santai di atas harus. Ngapain dia harus ini? Sekarang saya tanya, Allahmu kerjanya apa sekarang? Sudah selesai dia pekerjaan. Saya tanya, Allahmu sekarang kerjanya apa? Dari dulu santai, nggak pernah ngidupin orang. Tuhanmu nggak ada kerjanya. Udah, dia santai-santai sekarang. Belum ada yang dibangkitin. Gabut. Udah, jadi udah ya. Kebodohannya udah paham ya. Yesus itu bukan bundir. Nah, ini kebodohanmu. Bundir itu upaya menghilangkan nyawa sendiri tanpa diketahui orang lain. Ini namanya bundir, botong. Ini. Tapi thank you ya Bang Irgi ya. Thank you sudah mengakui Yesus disalib. Karena ada Tuhan yang mengatakan diserupakan. Ya, ada bacaan
bacaan yang mengatakan diserupakan. Nah ini kan udah ini. Jadi kalau ada bacaan yang mengatakan diserupakan, ini hoax, DONGENG, dongeng. Ini santai loh. Ini komik ya. Ini komik diserupakan. Thank you ya bang, udah mengakui Yesus disalib. Santai bro, macam di pantai. Oke lah, kalau begitu paham ya, jangan goblok. Tadi udah kupatahkan argumentasimu bundir. Sekarang kau bilang santai. Nah Tuhan kau lagi santai. Bang, santai itu gini bang. Ya, nih, saya kasih tahu santai ya. Sabar bang, sabar. Nih, ini yang namanya santai nih bang. Ini lagi santai bang. Ada petir menyambar, dia santai di atas. Ya, ada geluduk, ini santai bang di atas. Ini lagi ngapain bang di atas? Ini lagi ngapain? Maaf ya. Ini lagi santai bang. Yang namanya santai itu gini bang ya. Ya itu lagi santai bang. Oke. Ya Bang Irgi ya. Semoga paham ya. Itu santai ya. Santai. Kalau alasan kamu itu menyembah Yesus karena dia kasih Nah ini lagi santai nggak bang di atas bang? Ini lagi ngapain di atas? Bertanya ini lagi ngapain di atas? Ini lagi ngapain di atas? Di atas ngapain ini? Itu lambang saya. Nah, Lambang saya. Ini apa tulisannya? Ini apa tulisannya? Tulisannya apa? Itu lambang bang. Lah ini saya tanya tulisan baca. Anda nggak buta huruf kan? Ini apa? Bacanya apa? Ini apa? kami itu tidak bisa Ini apa? Ini apa? Baca. Itu siapa yang buat? Ikro bang. Buat. Ah udah kau nggak bisa baca, disuruh baca. Baca dong bang. Lu disuruh baca nggak mau. Jadi nggak salah ya. Narasi Anda butuh huruf. Baca dong. Nggak bisa baca. Apes. Apa? Santai bang ya. Santai kayak di pantai bang.